awalnya di situ. Suka kenari awalnya dari situ. Awalnya malah ditipu dulu. Awalnya ditipu temen, butuh uang, kok nggak punya, lek saya tuh datang dia gacorin, wah ini betina nih. Itu saya beli tempat lek saya, kok bagus ya kenari itu, kok seninya itu ada, saya nikmati, kok lagunya enak, tidak bikin kotor upin-upin itu. Kalau yang lain kan sering melihat tuh, wah kok jorok ya. Nah, kenari itu burung yang paling bersih. Nah itu. Terima kasih atas undangannya pada hari ini. Akhirnya bisa berkunjung ke rumah Pak Yuri nih, salah satu pengurus kenari sedulur Yogyakarta. Apa kabar Pak Yuri? Alhamdulillah sehat Mas Emi. Sehat. Terima kasih juga Mas Emi menyempatkan hadir di gubuk saya ini. Terima kasih banyak. Siap. Pak Yuri, sebenarnya kedatangan saya ke sini tuh tertarik dengan manajemen bisnis atau apa ya, bisa dibilang penjualannya, jual belinya jenengan itu untuk di Yogyakarta itu 1 bulan 30 ekor kenari berprestasi itu dengan harga beraneka ragam. Itu konsepnya seperti apa sih itu Om Yuri, kalau boleh tahu itu? Untuk sebulan 30 ekor. Nah, itu sebulan 30 ekor itu sebenarnya berat Mas, tapi karena saya itu ubet, ya kesana pokoknya setiap hari itu kita mencari, karena saya memang bisnis sekarang full resmi ngurus kenari aja, tidak ada pekerjaan lain. Nah, untuk 30 ekor per bulan itu kebetulan itu pelanggan saya banyak yang di Sumatera Mas Emi, itu hampir semua keluar. Untuk Jogja hanya satu dua teman-teman dari komunitas itu juga sering ambil di tempat saya. Cuman biasa kalau kita teman dari komunitas itu nggak mau dipublikasikan, Pak Yuri kalau saya beli diam aja ya. Nah gitu, untuk yang seputar komunitas Jogja. Karena pelanggan saya itu dari dulu emang banyak yang di luar kota, kayak di Palu, Sulawesi, Gorontalo. Itu memang sebelum ada SKJ pun saya sudah banyak pengiriman ke luar daerah Jogja gitu. Berarti sudah lama ya, sudah terjalin lama ya Pak Yuri ya? Alhamdulillah sudah Mas Emi, lumayan, ya cukup lumayan semenjak saya ya senang dengan kenari itu. Dulu intinya dulu itu ditipu Mas saya itu Pak. Awalnya? Iya, awalnya ditipu, temen butuh uang, ternyata tuh kenarinya betina Mas, sama adik saya tuh Mas. Itu awal iya, awal tertarik kenari itu kok bunyinya bagus, tempat saya nggak bunyi, itu saya tuker. Nah, awalnya di situ. Suka kenari awalnya dari situ. Awalnya malah ditipu dulu. Awalnya ditipu temen, butuh uang, kok nggak bunyi, lek saya tuh datang dia gacorin, wah ini betina nih. Itu saya beli tempat lek saya, kok bagus ya kenari itu, kok seninya itu ada, saya nikmati, kok lagunya enak, tidak bikin kotor upin-upin itu. Kalau yang lain kan sering melihat tuh, wah kok jorok ya. Nah, kenari itu burung yang paling bersih. Nah itu paling bersih kenari. Gitu Mas ya. Berarti awal mula dari ditipu. Iya, awal mulanya di situ Ditipu dan akhirnya sekarang ini bisa 1 bulan mengeluarkan 30 ekor. Itu 30 ekor itu ya? hanya ini Mas. Sebelum puasa sama lebaran itu agak menurun biasanya gitu. Tapi untuk bulan-bulan biasa itu kita malah lebih sebenarnya, cuma tidak post di media. Karena saya tuh wah nggak enak lah, nggak dikira hapus-hapus ya atau gimana gitu. Kalau untuk mingguan itu biasanya 2 trip
2 trip, satu tripnya itu satu trip isi 8 ekor 8 ekor. ya Sumatera. Biasanya sebelum menjelang Ramadan kemarin 2 trip setiap minggunya macam itu. Itu dari seri apa aja? Itu serinya macam-macam tergantung permintaan. Jadi serinya kita dari AF ada, SF ada, Rasmi ada, IS ada, hampir semua burung kita layani di sini. Komplit barangnya. Tapi yang jadi pembeda di produknya Pak Yuri kan harga masih bisa dikatakan pelajar, tapi kualitas itu berani diadu. Siap, Itu benar itu Pak Yuri. nanti bisa dibuktikan ke Sumatera atau Sulawesi itu Pak Yuri bagaimana. Itu biasanya luar kota sudah pada paham itu Mas. Jadi saya memang jualnya untuk harganya tidak begitu mahal dan tidak begitu murah, ya sederhana aja, sedang ya. Takutnya gini Mas, kalau bermain kenari itu kan saya tuh pengennya kita sama-sama gimana ya, saya jual tapi saya mau ini Mas, saya mau misalnya nggak jalan tuh saya masih tetap mau membantu untuk supaya bisa jalan tuh. Jadi membimbing lah. membimbing dari pelanggan-pelanggan saya sampai nanti kalau udah ketemu settingan udah sah ya Mas ya. Nah gitu saya baru sudah itu pun nanti akan Baru lepas. baru saya lepas dan ketok luar nah gitu. Nah, jadi biasanya senangnya di situ teman-teman pelanggan-pelanggan saya di luar kota itu sering aktif berkomunikasi terus. Jadi jangan sampai putus kalau kita jualan kenari terus dijual rampung urusannya. Itu kalau Pak Yuri insya Allah tidak, saya layani terus gitu. Berarti seduluran di sini. Ya seduluran dulu, kita bantu kekurangannya apa, solusinya bagaimana. Ini itu seringnya saya selalu bantu gitu. Untuk yang di luar kota ya Mas. Kalau yang penjualan yang pantau lapangan itu sudah sering juga itu Mas. Untuk pantau lapangan biasanya dia mantau di lapangan terus datang ke rumah. Oh gitu. Iya. Karena takut mahal kalau di lapangan gitu kan. Dia biasanya sorenya habis maghrib itu langsung ke rumah. Yang belum lama terjadi kemarin tuh di Sleman BC itu. Di Sleman BC itu saya habis juara 1-3 itu habis maghrib kedatangan tamu itu langsung ke rumah berapa harganya gitu. Tanya. Jadi kita biasanya cuma lihatnya di lapangan, bulan Pak Yuri bagus nih. Biasanya terus dia japri nanti saya mau ke rumahnya kayak gitu. Oke Pak Yuri, itu dalam sebulan kalau sekarang ini di bulan Ramadan ini 30 ekor, tapi di luar bulan suci Ramadan ini kan lebih dari 30 ekoran itu ya. Belum lagi yang datang di rumah atau memantau di gantangan langsung. Itu bahan atau burung kenari seperti apa ya Pak Yuri menyeleksi, dari mana tempatnya, itu bisa dijelaskan Pak Yuri? Ya. Kalau saya kebetulan banyak teman-teman juga yang babol-babol yang gini Mas. Kalau saya beli itu kadang lihat dulu dari teman-teman saya dulu. Ada yang biasanya Pak ada nawarin dengan harga sekian, ini bisa dijual lagi, itu saya terima dari teman-teman. Tapi dengan catatan ya, Pak Yuri harus ada filternya dari Pak ya, Yuri dulu lah. Pasti ada, saya filter dan itu saya selalu sudah kepercayaan saya sudah beberapa titik-titik yang saya ada di situ. Dari Kota Magelang ada 3 orang, ada di Wonosari, ada di Klaten, Kalasan, itu ada beberapa orang yang setiap ini saya tanya ini langsung ada bahan gitu. Jadi saya tidak langsung sendiri ke lapangan langsung nyari, itu tidak, tapi juga kalau pas ada waktu pasti saya langsung saya pantau semua gitu. Sebelum saya ambil saya pantau ke rumahnya semua, ditawarin saya pantau ke rumahnya kayak gitu. Berarti dari teman dulu ya, teman-teman dulu ada yang terbaik masuk saya ambil, baru diambil gitu. Berarti nggak mudah juga ya menawarkan kadang ininya ya. Sampai Magelang itu cuman bawa 1 burung pernah, sampai di mana tuh jauh
di Tulung Klaten itu pernah hanya bawa satu burung pernah, tapi ya nggak apa-apa, alhamdulillah dengan satu burung itu lakunya malah biasanya lebih bagus gitu karena materinya lebih biasanya Soalnya gitu. soalnya menjaga kualitas daripada Iya. kuantitas. Iya, menjaga kualitas dulu gitu. Berarti dari bahan dari semua ini semua betul-betul dijaga ya Pak Yuri ya, Harus dijaga, untuk Mas. menjaga amanah dari Jadi konsumen juga. Iya, konsumen itu penting gitu, Mas. Amanah itu sangat penting. Masukannya untuk pemula untuk bermain kenari gimana nih Mas Yuri, karena perkembangan kenari sekarang ini makin banyak. Kalau untuk membeli itu gimana supaya nggak terjadi kayak jenengan dulu itu waktu senang kenari? Nah, untuk teman-teman yang mau bermain kenari itu saya diusahakan untuk pantau. Nah, pantau di rumah. Nanti ditanya kekurangannya, jangan ditanya kelebihannya. Burungnya bagus, nanti belum tentu yang merawat itu beda tangan sudah berbeda. Jadi pelajarilah kekurangan burungnya dulu. Nah, kelebihannya nanti pasti udah di lapangan udah bagus itu. Nah, kira-kira kekurangannya apa ini? Nah, itu kalau mau beli kenari kira-kira kekurangannya apa Pak Yus? Biasanya kayak gitu. Nanti pakannya apa? Terus hariannya bagaimana? Jadi nggak asal beli. Wah, kalau di lapangan bagus langsung dibeli, dibawa pulang. Nanti udah beda cerita nanti. Karena Kayak di gitu. setiap yang Yang megang bagus itu berbeda. pasti ada kelemahan. Ya, ya pasti ada. Semua burung pasti ada kelemahannya. Makanya Ber- kita harus belajar dulu dari kelemahannya. Kalau saya gitu. berarti pesannya dipantau di lapangan, dicek Iya. betul-betul. Kalau sudah mantap Ke rumahnya aja ke dulu. rumahnya Mm-mm. bahas lebih lanjut. Ya. Kalau sudah paham baru bisa di take over ya. Iya. Oke Om Yuri, Siap. terima kasih. Sama-sama Mas Emi. Terima Ini kasih. yakin apa konten paling gedek-gedek dari ditipu sekarang sampai 1 bulan 30 sampai 30 up ekor Ya, nggak nyangka, Mas. kenari. Nggak nyangka Sangat ini, nggak Om nyangka Yuri. dulu itu saya cuma kepengen gimana ya, ada teman butuh saya bayari gitu aja dulu kan. Saya kan gimana kalau sama teman butuh ya saya bayari lah gitu aja. Kok nggak bunyi-bunyi ya, saya sama lek saya itu dikasih